Halo, selamat pagi. Dengan Lucia Arina Tania di sini. Di Hari Pendidikan Nasional ini, aku bersama pelajar dari SMA Negeri 1 Wates yang siap menemaniku membahas tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Lebih tepatnya mengenai ASEAN. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama teman kita ini. Nama kamu siapa? Halo, namaku Natania Alika Cikutita. Biasa dipanggil siapa? Biasanya aku dipanggil Cinta. Oke, Cinta. Kamu tahu nggak sih siapa penggagas ASEAN dan tahun didirikannya? Saya cukup tahu dari beberapa negara sih. Seperti di Indonesia itu ada Malik. Kalau Malaysia itu ada Abdul Razak. Dan Singapura itu ada Sinnathamby. Filipina itu Narcisco Ramos. Dan Thailand itu Tanakoman. Untuk tahun didirikannya itu pada tahun 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Wah keren, kamu hafal. Kalau peran Indonesia di ASEAN, kamu tahu nggak? Mungkin turut serta dalam menjaga perdamaian dunia ya. Nah, benar banget tuh. Selain itu, peran Indonesia dalam ASEAN itu ada satu, turut andil dalam pesta olahraga Asia Tenggara, yakni SEA Games. 2. Penggagas komunitas keamanan melalui Komunitas Politik Keamanan ASEAN atau ASC guna mewujudkan perdamaian di kawasan. 3. Berperan penting dalam membantu menciptakan perdamaian. Salah satu implementasinya yaitu Indonesia bergabung menjadi PBB di akhir Perang Vietnam pada 1973 sampai 1974. Dan yang keempat, serta sebagai penggagas konferensi tingkat tinggi pertama yaitu pertemuan puncak para pemimpin ke anggota ASEAN. Nah, Indonesia kan juga sebagai tuan rumah pertama penyelenggaraan KTT. Pertemuannya pertama kan di Bali dan menghasilkan beberapa poin rumusan. Kamu tahu nggak sih hasil dari KTT ASEAN yang pertama? Aku sih cukup tahu. Pertemuan KTT pertama kali yang dilangsungkan di Bali menghasilkan beberapa poin rumusan. Hasil dari KTT ASEAN ke-1 antara lain mendeklarasikan kerukunan negara-negara di ASEAN, merumuskan perjanjian persahabatan dan kerjasama antar negara-negara ASEAN atau Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau disingkat TAC, lalu menyusun kesepakatan yang berisikan tentang pembentukan sekretariat negara-negara ASEAN yang berlokasi di ibu kota Indonesia, Jakarta. Wah, pintar banget Cinta. Anyway, makasih ya Cinta udah datang ke acara kita. Sama-sama Kak. Habis ini masih ada sesi kedua nih. Para pendengar setia Baby Podcast, jangan kemana-mana ya. Dadah. Dadah. Halo, balik lagi sama Baby Podcast bersama Marialita. Nah, dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, kita bakal nanya-nanya nih sama pelajar di Indonesia seputar peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Di sini ada salah satu pelajar yang sudah aku gaet hatinya. Maksudnya yang udah aku undang ya, buat berpartisipasi dalam acara ini. Halo, Dek. Halo, Boleh tahu siapa namanya? nama aku Anissa Ramadhani. Oke, Nisa. Dalam podcast kali ini, kakak mau nanya nih. Kira-kira Nisa bisa kasih contoh peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Contoh peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Iya. Mungkin gerakan non-blok ya kak? Oke, jawaban yang bagus. Boleh nggak nih, sekalian kamu jelasin tentang gerakan non-blok itu? Apa sih gerakan non-blok itu? Kalau yang aku tahu, gerakan non-blok itu perkumpulan dunia yang berisikan negara-negara yang tidak beraliansi, alias perkumpulan negara yang bersikap netral tuh. Yap, gerakan non-blok merupakan himpunan negara-negara yang tidak berpihak kepada kekuatan besar apapun. Apakah kamu tahu yang melatar belakangi gerakan non-blok itu? Tahu kok kak, adanya GNB atau gerakan non-blok itu karena pada saat Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berebut pengaruh dan di antara mereka terjadi perang dingin. Terus yang jadi korban
Ya, negara-negara berkembang kayak Indonesia sama India, jadilah dicetuskan GNP ini. Begitu. Nah, gerakan non-blok tentu tidak akan berdiri tanpa ide dari pencetusnya kan? Selain Indonesia, siapa aja tokoh pendirinya? Kalau yang dari Indonesia pastinya presiden pertama kita, yaitu Pak Soekarno. Terus kalau dari India ada Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, dari Mesir ada Gamal Abdel, terus Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, sama Presiden Ghana Kwame siapa ya? Oh, pasti maksud kamu presiden yang Kwame Nkrumah. Nah, itu dia. Wah, kok kamu tahu banget ya? Jangan-jangan kamu Pak Soekarno ya? Oke. Balik lagi ke pertanyaan selanjutnya. Gerakan non-blok itu didirikan untuk apa? Apa sih tujuannya? Kalau yang ini pasti tahu dong. GNP didirikan supaya negara-negara berkembang tuh tidak terdampak oleh perang dingin dua kubu, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, untuk tujuan dari GNP sendiri yaitu untuk mendukung hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas nasional negara anggotanya. Gimana? Jawabanku benar kan, Kak? Beri tepuk tangan yang meriah untuk Anissa. Ternyata negara kita hebat ya, bisa menjadi salah satu bagian dari gerakan non-blok. Kita sebagai warga Indonesia pasti bangga kan ya? Pastinya dong. Nah, terus apa aja sih peran Indonesia dalam gerakan non-blok itu? Kalau itu aku sedikit lupa sih, Kak. Bisa Kakak jelasin nggak? Biar aku sekalian refresh otak. Maaf, Kak, anak IPA nih pusing juga. Waduh, maaf ya Nisa. Kayaknya kakak salah ambil orang nih. Ini pengetahuan umum kok. Jadi, yuk belajar bareng-bareng. Nah, peran Indonesia dalam gerakan non-blok itu sangat banyak. Selain sebagai pendiri gerakan non-blok, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KAA dan KTT, memimpin GNP, dan berprinsip sama seperti GNP. Oh gitu ya, Kak. Iya, gitu. Nah, berkat Anissa, kita jadi tahu banyak nih tentang gerakan non-blok sampai peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui gerakan tersebut. Salah satu peran Indonesia dalam GNP adalah menjadi pemimpin GNP selama 3 tahun. Sekarang, meskipun Indonesia tidak lagi menjabat sebagai pemimpin GNP, namun tidak berarti bahwa penanganan oleh Indonesia terhadap berbagai permasalahan penting GNP akan berhenti atau mengendur. Sebagai anggota GNP, Indonesia akan tetap berupaya menyumbangkan peranannya untuk kemajuan GNP di masa yang akan datang dengan mengoptimalkan pengalaman yang telah didapat selama menjadi ketua GNP. Jadi gitu ya friends, semoga bermanfaat untuk aku dan kamu. Terima kasih juga Anissa. Sama-sama. Sampai jumpa lain waktu ya. Dadah. Saya Maria Litani, izin pamit undur diri. Salam hangat kawan. Duduk santai di pinggir jalan. Taman indah, airnya memancar. Kepada hadirin yang mendengarkan, semoga rezekinya makin lancar. Bye.